Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Kamis 4 November 2021, Pekan Biasa ke-31. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar telah memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat heran dan mengeluh bahwa Yesus bergaul dengan orang berdosa, termasuk kaum pemungut cukai. Bahkan ia mau makan dengan mereka. Itulah kenyataan yang sukar diterima oleh orang-orang yang secara resmi atau formal merasa dirinya sebagai orang yang benar, dan mereka ini merasa harus menjauhkan diri dari kaum pendosa. Sebaliknya, orang-orang yang dalam masyarakat dianggap sebagai pendosa justru ingin dan mau mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Ternyata mereka ini tidak merasa diadili dan ditolak, melainkan justru diterima oleh Yesus. Yesus datang memang untuk menolong, bukan untuk mengusir orang berdosa. Ia menyembuhkan orang sakit, menyelamatkan orang-orang yang tersisih dan tak dihargai. Justru orang-orang yang lemah merupakan sasaran utama perhatian dari Yesus sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kaitan dengan perumpamaan tentang domba yang hilang, bisa saja jawaban orang kepada pertanyaan Yesus itu adalah negatif, dan perbuatan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Seperti diungkapkan dalam pepatah ini, apakah lebih baik memiliki seekor burung daripada melepaskan dan membiarkan 100 burung terbang di udara? Memang tidak ada seorang gembala yang akan berbuat demikian. Yesus menerangkan bahwa hanya Allah lah
yang akan lebih mencari dahulu domba yang hilang. Hanya Allah dapat bersikap seperti itu. Yesus menerangkan itu agar kita ini menjadi sadar akan kesamaan hati kita masing-masing, sama seperti hati yang dimiliki oleh kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu meninggalkan, menghindari, bahkan akan menjauhkan diri dari orang-orang yang dianggap sebagai pendosa. Mereka tidak akan mendekati orang-orang yang lemah. Mereka lebih mengasihi dan lebih dekat dengan 99 orang yang dianggap baik. Tetapi Yesus ternyata berbuat lain. Ia lebih memilih untuk mencari dan mendekati domba yang hilang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan itu, Yesus mau mengatakan kepada orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa, yakni termasuk kita semua, bahwa apabila kamu merasa dirimu sebagai seorang pendosa yang tersingkirkan, yakinlah bahwa bagi Allah kamu lebih berharga daripada 99 domba. Dan apabila kamu bertobat dan diampuni dosamu, ketahuilah bahwa di surga ada kegembiraan lebih besar bagi seorang berdosa yang bertobat daripada 99 orang yang merasa dirinya sudah benar, tetapi sebenarnya juga perlu bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tentang dirham yang hilang, Yesus mengingatkan dan menyadarkan kita segenap umat Kristiani tanpa kekecualian bahwa hidup kita pada dasarnya adalah selalu berarti dicari dan mencari. Dalam perumpamaan ini, Yesus mau menerangkan bahwa kita ini dalam hidup kita selalu dicari oleh Tuhan untuk diselamatkan, baik bila kita hidup dalam kegembiraan, kesejahteraan, ketentraman, maupun apabila kita juga mengalami kesulitan, kekecewaan, penderitaan, dan dosa. Tetapi sekaligus di samping dicari oleh Tuhan untuk diselamatkan, kita pun harus juga ikut mencari sesama kita yang dapat ikut menyelamatkannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diselamatkan oleh Kristus. Seperti si perempuan bersuka cita karena dirhamnya yang hilang ditemukannya kembali. Marilah kita juga bersuka cita apabila ada sesama kita yang hilang atau tidak hidup menurut kehendak Allah. Akhirnya berkat doa, keprihatinan, dan ikhtiar kita dapat menerima lagi kasih Allah penyelamatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua sebagai umat beriman Kristiani dan sebagai gereja berusaha ikut memiliki dan menghayati semangat dan jiwa gembala yang mencari domba yang hilang, dan memiliki semangat dan jiwa perempuan yang mencari dirhamnya yang hilang. Perumpamaan dalam Injil Lukas ini mau mengingatkan kita akan arah dasar gereja seperti yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus ini, Misericordia Dei, artinya kerahiman atau belas kasih Allah harus tampak dalam wajah dan apa yang dilakukan oleh gereja Kristus sejati di zaman kita sekarang ini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan, berkenanlah mengukir di dalam hati kami gambaran Yesus Putramu terkasih. Semoga sukacita kami terletak pada usaha menggembirakan dan membahagiakan sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.